Nah, di sini pada saat candle ini pada sini teman ya, oke. Nah, di sini pada saat harga itu dia opening lebih di atas harga penutupan, kita bisa masuk teman-teman. Halo, jumpa lagi dengan saya Om Malek dari komunitas saham Unique Trader. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas bagaimana cara menentukan entry posisi pada saat harga itu menembus area resistance atau bisa lebih mudahnya kita sebut namanya buy on breakout. Nah, secara konsep gini teman-teman, jadi candle itu berhasil menembus area resistance diimbangi dengan kenaikan volume yang signifikan. Artinya volume itu naik dibanding dengan volume sebelumnya. Nah, di situ kita bisa mengambil entry posisi buy teman-teman ya. Karena kita lumayan teman-teman bisa mendapatkan profit yang cukup oke pada saat kita ngambil posisi pada saat harga itu berhasil breakout dari area resisten teman-teman ya. Oke, kita langsung coba kita gambarkan teman-teman ya, seperti ini. Oke. Nah, oke. Kita ketik bawah ini ada area support. Oke. Ini saya tebalkan ya. Saya buat 20 ukuran fontnya, oke, lebih besar. Oke, area support, kemudian yang atasnya adalah area resisten. Oke. Nah, saya jelaskan lagi ya teman-teman ya. Support itu adalah area di mana harga itu berhenti untuk turun, dan resisten itu adalah suatu area di mana harga berhenti untuk naik. Nah, di sini adalah kondisinya berbeda teman-teman. Resisten itu berhasil ditembus oleh candle karena adanya kenaikan volume yang cukup signifikan sehingga resisten itu berhasil dijebol. Nah, untuk pergerakannya coba kita gambarkan seperti ini teman-teman ya, modelnya. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa ngambil entry posisi buy pada saat harga ini berhasil nembus area ini teman-teman. Nah, oke, saya kasih kotak warna ini. Nah, kemudian ini ada namanya volume teman-teman. Ada volume. Oke. Nah, di sini, ini saya kasih warna hijau. Nah, oke. Ini hijau ini ya, menandakan harga naik cukup signifikan. Yang sebelumnya merah karena kenaikannya sedikit teman-teman ya. Nah, seperti itu. Oke, nah terkonfirmasi teman-teman. Di sini kenaikannya oke. Harga ini berhasil break area resistance diimbangi dengan kenaikan yang cukup signifikan. Ini ada sinyal kita bisa ngambil entry posisi. Nah, oke. Cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi konsepnya seperti ini. Buy on breakout itu adalah suatu kondisi di mana kita bisa mengambil entry posisi pada saat harga itu menembus area resistance. Nah, di situ kita bisa mendapatkan cuan teman-teman, lumayan teman-teman. Mungkin 2-3% dapat. Nah, oke. Nah, ini sebagai contoh langsung kita ada di something ya teman-teman ya. Nah, oke, something. Nah, di sini saya tidak menggunakan indikator moving average untuk menentukan area support dan resistance. Jadi saya hanya menggambar biasa ya, manual ya teman-teman ya, untuk menentukan area support dan resistance dengan menarik garis. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, langsung aja kita praktek. Oke. Nah, di sini misalkan seperti ini teman-teman, kita bisa menentukan area support dan resistance. Misalnya seperti ini. Kita tarik garis trendline. Nah, ini. Oke. Nah, ini adalah area resistance teman-teman. Oke, ya. Ini resistance-nya. Ini supportnya bawah. Nah, di sini kita udah mengetahui di mana area support dan resistance. Ini support, ini resistance-nya. Nah, anggaplah ini candle ini belum terbentuk teman-teman ya. Kita hilangkan kita. Oke. Kita hilangkan. Sebentar ini. Bentar ini tadi ya. Tadi kan aja. Nah, di sini. Oke. Anggaplah ini candle ini belum terbentuk ya teman-teman ya. Coba kita hilangkan mulai dari sini.
Oke, nah kalau kita lihat ini pergerakannya bergerak ke arah kanan menyamping, artinya saham ini trennya sideways teman-teman ya, harga nggak kemana-mana, dia pergerakannya terbatas di ini aja. Nah, kita ngambil posisi buy pada saat candle itu berhasil menembus area resistance ini, diimbangi dengan volume teman-teman. Nah, kita masih amati untuk volume ini kan dia datar-datar aja teman-teman ya, belum ada kenaikan volume yang cukup signifikan seperti itu. Nah, kita ambil posisi pada saat harga candle itu berhasil menembus area resistance. Oke, coba kita jalankan candlenya pergerakannya. Oke, satu. Nah, ini udah menarik ini. Udah menarik kenapa? Ini volumenya tinggi dan ini dia mendekati area resistance ya. Coba kita masih belum ngambil posisi buy. Kita amati keesokan harinya. Pada saat besok itu harganya harganya dibuka harga lebih tinggi dibanding penutupan, kita bisa melakukan entry posisi. Oke, kita jalankan. Nah, di sini pada saat candle ini pada sini teman ya. Oke. Nah, di sini pada saat harga itu dia opening lebih di atas harga penutupan, kita bisa masuk teman-teman. Kita ambil posisi buy. Nah, seperti ini naik teman-teman ya. Oke. Kemudian kita jalankan lagi. Oke, dia turun, dia retest support sini. Oke, biarkan aja. Nah, klik, masih belum. Nah, di hari 3 hari berikutnya harga naik dengan cukup signifikan. Kita kalau tarik garis trendline seperti ini resistannya. Oke. Nah, oke di sini. Nah, di sini harga kembali menguat teman-teman ya. Nah, kesimpulannya bahwa kita ngambil posisi pada saat harga itu menembus area resisten teman-teman. Nah, di sini. Nah, dari sini udah oke. Artinya kalau misalkan ternyata harga ini kan harga berikutnya kan dia merah kan. Kalau misalkan keesokan harinya dia turun lagi, ya kita buang dulu teman-teman ya, karena kita kan untuk niatkan buy on breakout begitu teman-teman. Jadi kalau misalkan dia turun sini, karena kalau dia turun dia akan ada potensi akan ke area support berikutnya ke sini. Jadi dia false breakout. Nah, di sini ada istilah false breakout, karena dia gagal breakout, dia akan kembali ke trend sebelumnya. Dia trend ini adalah sideways. Dia harganya nggak kemana-mana teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi ini adalah untuk buy on breakout seperti itu. Ini kenaikannya lumayan teman-teman ya. Kalau misalkan kita ambil posisi buy di area 1445 pada saat break dari resistance, kalau misalkan di hold selama 3 hari, kenaikannya berapa persen? Kita lihat. Oke. Wah, lumayan 10% teman-teman. Nah, cuan 10% dengan ngambil posisi buy on breakout saja. Oke, next. Kita coba lagi. Oke, kita coba lagi ya. Ini udah selesai. Oke, ini kita exit display. Oh, sorry. Yes. Oke. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua. Nah, yang kedua gampang teman-teman. Nah, ini di sini. Nah, oke. Di sini kan dia trennya habis turun, kemudian dia pullback ya, di area support sini. Ini area supportnya dia. Oke, area masih sama dia di tin. Oke. Nah, di sini kita coba tarik untuk area resistance. Di mana sih area resistance-nya? Di sini teman-teman. Ini ada rejection di dua candle. Artinya ini udah konfirmasi bahwa ini adalah area resistance. Oke, kita tarik garis ini. Ya, ini kita tarik garis red tes. Oke. Nah. Oke, nah. Oke, sip. Nah, di sini kita udah melihat pergerakan candlenya teman-teman ya. Di sini dia ada base area support yang mana dia di sini dia pullback dari trennya udah mulai berubah. Di sini turun kemudian dia ada kenaikan. Nah, di sini ada area resisten. Area resisten yang mana kalau misalnya dia ingin melanjutkan kenaikannya, dia harus melewati area resisten ini, teman-teman. Nah, di sini coba kita tes ya. Kita anggaplah ini pergerakan candlenya belum ada teman-teman ya. Oke, kita hilangkan dulu. Kita hilangkan. Oke, ini sama dari sini teman-teman. Nah, sip. Oke. Dari sini. Oke. Sesuai dengan posisi entry kita, nanti kita akan melakukan pembelian jikalau harga itu menembus area resisten teman-teman ya. Oke, kita amati pergerakan harganya. Oke, di sini kita masih belum bisa mengambil posisi karena dia gagal untuk menembus area resisten. Kita lihat 1 hari berikutnya. Coba kita play lagi.
Nah, di sini dia mulai mulai mencoba untuk break resisten, cuma dia gagal, dia tutup di area resisten ini. Kita masih nunggu teman-teman ya. Kita lihat hari berikutnya, oke. Nah, di sini dia masih bertahan di area supportnya di sini, oke. Nah, tapi di sini kalau misalkan ini teman-teman, kalau kondisi case-nya seperti ini, ini case seperti ini, kita bisa melakukan buy tapi sifatnya cicil beli teman-teman ya. Kita bukan melakukan beli secara all in, karena di sini kita sudah mengetahui bahwa ini harga ini awalnya sudah berhasil di breakout, cuma dia kembali lagi ke area supportnya. Nah, mungkin karena di sini karena volumenya ini ya teman-teman ya, kurang banyak ya. Di sini volumenya lebih kecil dibanding volume breakout dibanding dengan volume sebelumnya. Nah, di sini. Nah, ini kan volumenya gede ya, ini kan kecil. Nah, dia kenaikannya nggak bisa maksimal. Terus ditambah lagi di hari berikutnya volumenya kecil, otomatis dia nggak bisa naik karena dia nggak kuat. Orang ini volumenya kecil. Nah, di sini ada korelasi antara volume dan candle teman-teman ya. Jikalau misalkan candle itu bergerak naik diimbangi dengan volume tinggi, itu akan ada kenaikan harga lagi. Tetapi kalau misalkan kenaikannya tidak diimbangi dengan volume, dia akan cenderung turun karena kenaikannya itu merupakan suatu anomali teman-teman. Jadi perlu dicermati. Jadi harga naik, volume naik, itu akan naik. Tapi kalau misalkan harga naik, volumenya kecil, hati-hati, itu anomali. Itu tidak lama biasanya turun teman-teman. Nah, itu konsepnya seperti itu teman-teman ya. Oke, di sini kita udah ada barang, kita udah melakukan posisi beli ya teman-teman ya di sini ya. Tapi nggak banyak, nggak all in ya. Nah, seperti ini. Dia udah berhasil breakout, cuma dia kembali lagi ke area area support seperti itu. Di berikutnya lagi. Nah, di sini udah konfirmasi teman-teman ya. Dia untuk kenaikannya dia berhasil lebih tinggi dibanding harga penutupan sebelumnya di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini ini udah confirm ini akan naik. Kita bisa ngambil posisi buy dan ini udah dikonfirmasi dengan volume yang kenaikannya cukup banyak dibanding dengan sebelumnya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini saya hilangkan aja biar nggak bingung. Nah, seperti itu. Oke, ini menandakan tren udah berubah ya teman-teman, dari awalnya turun downtrend menjadi naik uptrend. Oke, kita ngambil posisi buy, kita udah ada barang. Kita lanjutkan berikutnya. Satu hari berikutnya masih belum, oke. Masih belum juga, tapi masih aman karena dia masih ada di bawah, masih supportnya masih belum jebol. Oke. Nah, oke, naik, oke. Nah, di sini oke, kita bisa taking profit, teman-teman. Lumayan teman-teman, kita ngambil posisi ada di sini, di bawah sini. Oke, di harga 1740 sampai close-nya di harga 1890. Lumayan kita cuan 8%-an. Lumayan teman-teman. Ini cuan 8%, kurang lebih sekitar 5 harian teman-teman ya. Seperti itu. Ya, oke teman-teman, itu konsep bagaimana kita menerapkan cara beli pada saat harga itu berhasil menembus area resistance atau yang lebih dikenal dengan buy on breakout seperti itu teman-teman. Jadi untuk trader-trader itu bermacam-macam teman-teman ya. Jadi ada yang lebih suka melakukan posisi beli itu pada saat harga menembus area resistance, karena kita akan lebih mudah mendapatkan keuntungan teman-teman. Bisa coba deh nanti ya. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sharingkan ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi trading pemula. Jadi nanti bisa menerapkan hal ini ya, kita buy on breakout seperti itu teman-teman. Saya kira setiap hari pasti ada peluang untuk saham itu melakukan breakout dari area resistance. Tentunya pada saat kita mengambil posisi buy, perlu kita perhatikan volumenya teman-teman. Jadi jangan sampai kita ngambil posisi buy on breakout tapi volumenya kecil, itu bahaya. Itu ada kemungkinan juga harganya nanti akan turun lagi, dia nggak kuat untuk naik. Oke teman-teman, barangkali ada yang ingin hal ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sukses selalu.